selamat malam. Hari ini kita akan unboxing untuk satu produk Sabda yang khusus, yang istimewa, karena ini adalah produk dari Mitra Sabda. Mungkin bukan dari Sabda sendiri, tapi dari Mitra Sabda. Dan hari ini kita akan unboxing satu pelayanan yang sangat luar biasa, yaitu pelayanan tunarungu. Tapi sebelum kita mengunbox produk ini, kita akan bertemu terlebih dahulu untuk mengenal pelayanan tunarungu dengan Pak Yusuf dan istri. Nah, kita nggak bisa ketemu langsung dengan mereka, tapi saya sudah membuat rekamannya. Jadi mari kita saksikan bersama rekaman pertemuan saya dengan Pak Yusuf dan istri menceritakan pelayanan mereka kepada komunitas tunarungu. Kapan dan beban apa yang Tuhan kasih ke Pak Yusuf dan istri, Ibu Asih, untuk melayani teman-teman dari tunarungu? Iya, jadi kira-kira 22 tahun yang lalu, waktu istri itu membawa salah satu muridnya ke rumah untuk main gitu, saya kemudian tergerak karena dia itu anak Tuhan. Saya tanya, apakah dia sudah mengenal Tuhan? Artinya dia tahu siapa Tuhan Yesus? Belum, karena sulit sekali untuk menceritakan mengenai Tuhan Yesus. Dan dari situ saya mulai tertantang. Saya kemudian bilang, oke, mari kita akan coba merintis jemaat tunarungu gitu. Walaupun 2-3 nggak apa-apa. Nah, istri saya bilang, wah nggak mungkin, sulit sekali gitu. Sulit karena untuk kosakatanya sangat terbatas. Ya cobalah, kita coba. Akhirnya diundang 2-3 orang. Itu kira-kira 22 tahun yang lalu. Dan itulah awal perintisan kami. Berawal dari murid-murid saya dulu, Bu. Jadi murid-murid saya yang Kristen. Seperti dari itu. SLP. Kemudian, iya, murid-murid di SLP yang Kristen. Kemudian berkembang, punya teman, dan akhirnya kami melayani semua. Iya, sekarang Bapak Ibu pelayanan di mana untuk secara khusus melayani teman-teman dari tunarungu? Pasti jemaatnya sudah banyak ya sekarang ya? Iya, jemaat yang terdaftar itu lebih dari 50, Bu. Oh, tetapi yang aktif ya? Itu antara 25-30 gitu yang aktif. Kami pelayanan di Gereja Pengharapan Allah, Solo. Di gereja itu tidak ada penyandang tunarungunya. Oh, jadi jemaat luar ya, itu, Pak? Iya, jadi semua dari luar. Ada yang dari Katolik, ada yang dari Protestan. Ya, jadi kalau saya boleh simpulkan, Bapak Ibu melayani mereka karena ingin memperkenalkan Tuhan dalam hidup mereka ya. Betul. Ya. Jadi motivasi saya waktu itu pertama kali kasihan karena mereka tidak bisa mengenal Tuhan. Tidak bisa mengenal Tuhan. Kalau dibiarkan seperti itu, berarti harus ada orang yang memperkenalkan. Betul. Nah, jadi masalah berteologinya untuk mengenal Tuhan lebih dalam, dulunya mereka tidak tahu. Tetapi sekarang kami terheran-heran karena ya benar, setelah diperkenalkan ke Tuhan tuh mereka begitu antusias sekali. Wow. Lebih mendalam lagi. Ya, kalau boleh Pak, ceritakan program atau kegiatan apa yang dilakukan dengan mereka. Bagaimana cara Pak Yusuf dan Ibu memperkenalkan Tuhan ke mereka? Iya, jadi setelah kami mempelajari sifat-sifat mereka, karakteristik mereka, kemudian kami mulai mencoba untuk memperkenalkan Tuhan dengan beberapa macam cara. Dan akhirnya kami sudah memfikkan ternyata ada 4 hal yang perlu mendasari mereka supaya mereka bisa berteologi atau mengenal Tuhan dengan baik. Yaitu yang pertama, mereka harus paham firman Tuhan. Mereka harus paham firman Tuhan. Nah, untuk membuat mereka paham firman Tuhan itu kita harus mencoba berbagai macam cara. Dengan isyarat, dengan gaya tubuh, dengan LCD, dengan apapun alat peraga, supaya mereka paham akan firman Tuhan. Yang kedua, kita memilih, jadi mereka kita ajari nyanyi, walaupun tidak bernada. Okay. Walaupun tidak bernada. Jadi mereka bisa nyanyi tetapi tidak bernada.
kita pilih lagu-lagu yang syairnya itu pendek, Ya. tetapi alkitabiah. Kemudian kita ajari mereka berdoa tiap-tiap hari. Jadi doa makan, doa bangun tidur, doa mau tidur, doa mau pergi, gitu. Kita ajari mereka cara berdoa. Dan doa untuk membuka ibadah, doa untuk firman Tuhan, sekarang mereka sudah ahli, gitu. Wow. Jadi mereka sudah pandai. Kemudian yang keempat adalah kesaksian. Jadi mereka sudah sekarang kalau kita buka ruang kesaksian tuh sudah angkat tangan gitu. Hampir semuanya pilih. Jadi mereka bersaksi. Jadi dari kesaksian tuh kami menilai bahwa mereka sudah mengenal Tuhan. Amin. Akhirnya mereka bisa berteologi terhadap aktivitas masing-masing. Misalnya mau pergi mereka berdoa dulu. Oh, berarti dia ingat Tuhan, gitu. Kemudian dihindarkan dari kecelakaan dan macam-macam. Sakit pun berdoa. Kesulitan, hujan. Iya, waktu pergi kehujanan dia berdoa dan hujannya berhenti gitu. Dan itu disaksikan. Jadi kami bersyukur bahwa itu ada pertumbuhan iman di situ. Amin. Gitu. Ya, amin. Nah, Ibu Asih kan secara khusus memang sekolah ya untuk bahasa isyarat dan juga untuk menolong teman-teman tunarungu. Nah, bagaimana apa yang Tuhan sudah kasih, maksudnya skill, kemampuan yang Ibu kasih ini, bagaimana itu berguna bagi pelayanan yang sekarang Ibu kerjakan? Ya, terima kasih. Jadi istilahnya saya dengan Pak Yusuf itu sudah memang disatukan oleh Tuhan. Pak Yusuf dari segi teologinya, saya dari segi komunikasinya. Jadi ketika saya mengajar melayani mereka, Pak Yusuf otomatis mengamati lah. Dari situlah Pak Yusuf akhirnya juga bisa ikut komunikasi dengan mereka. Seperti itulah. Saya biasanya membantu pelayanan Pak Yusuf itu dalam hal metode. Mungkin ya karena Pak Yusuf memang tidak mendalami ilmu itu. Jadi kalau misalnya diterangkan dengan metode ceramah tidak bisa. Oh, mungkin ini dengan drama atau role playing atau misalnya dengan pertunjukan video atau apa-apalah. Biasanya seperti itu. Kemudian saya juga sering membantu kalau Pak Yusuf menggunakan kata-kata yang terlalu tinggi untuk mereka. Seperti misalnya kesaksian. Kesaksian itu bagi mereka sulit, Bu, menerima maksudnya apa kesaksian. Iya, lah makanya saya sampaikan cerita. Lah cerita itu dibatasi, bukan cerita seperti dalam buku harian, tetapi cerita tentang pertolongan Tuhan. Amin. Ya, saya dengar sini seperti ini, saya merasa Bapak dan Ibu sangat menikmati pelayanan yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu ya. Nah, ini pertanyaan yang terakhir. Apa rencana Pak Yusuf dan Ibu untuk pelayanan tunarungu ke depan? Iya. Saya melihat bahwa banyak anak tunarungu atau penyandang tunarungu itu yang belum menikmati pengenalan akan Tuhan seperti yang di Solo. Jadi saya berencana untuk membuka komunitas-komunitas yang intinya adalah memperkenalkan mereka kepada Tuhan. Dan kami sudah punya pengalaman 22 tahun, jadi saya tidak takut untuk berhadapan walaupun sendiri gitu. Saya sudah seperti ini walaupun saya tidak ahli dalam isyarat karena bahasa isyarat itu cuma salah satu alat komunikasinya. Betul. Ya. Dan bagi kami yang membuat kami itu selalu semangat, termotivasi itu ternyata kan kehidupan ini real, Bu. Kehidupan ini nyata. Bagi anak-anak Tuhan, orang Kristen itu tidak cukup hanya mengerti firman Tuhan. Atau bagi anak-anak tunarungu, tidak cukup hanya dia bisa membaca firman Tuhan atau menghafal ayat, tidak. Tetapi untuk bekal modal kehidupan mereka itu harus mengalami sendiri firman Tuhan. Nah, gitu. Jadi kami dalam menerangkan firman Tuhan itu sampai mereka betul-betul paham. Jadi tadi saya sudah sampaikan ada beberapa metode, termasuk juga metode diskusi. Nah, dalam diskusi ini kan ruangnya, lingkupnya lebih sedikit. Mungkin mereka kalau malu bertanya di tempat umum, di ruang umum tadi yang banyak, bisa bertanya di diskusi. Dan kami menjelaskan bisa lebih dalam lagi, seperti itu. Satu lagi, Bu, yang penting bahwa ibadah kami tidak bercampur dengan ibadah umum.
Jadi kami mengkhususkan diri di dalam sebuah tempat yang dimana ibadah itu cuma jemaat tunarungu, tidak ada yang normal. Saat ini selain di Solo ada di tempat mana lagi, Pak? Iya, kami sebulan yang lalu merintis di Salatiga. Waktu perintisan itu cuma 4 orang, tetapi jemaat Solo 25 orang itu beramai-ramai ke sana memberikan semangat. Dan kami programkan untuk menumbuhkan semangat itu, kami bawa tiap 1 bulan sekali. Tiap bulan untuk ke sana. Dan ini sudah bertambah kira-kira 7 orang, sudah menjadi 7 orang. Iya. Jadi dalam waktu sebulan itu sudah 7 orang. Ya, puji Tuhan. 7 orang itu bagi orang normal sama dengan 70 banyak. orang. Betul. Ya. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Yusuf dan Ibu. Maaf waktu tidak terlalu banyak untuk kita bisa berbincang-bincang, tapi apa yang Bapak Ibu sudah ceritakan sungguh saya bisa merasakan ya kasih Tuhan yang luar biasa melalui Bapak Ibu, khususnya untuk teman-teman dari tunarungu. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Yusuf dan Ibu. Kapan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Teman-teman yang sudah mendengarkan kesaksian ini tadi, sharing dari Pak Yusuf dan istri, silahkan memberikan komentar 1 atau 2 kata yang menurut saudara akan memberikan semangat bagi Pak Yusuf dan istri, karena Pak Yusuf juga hadir nih malam hari ini gitu ya. Jadi silakan kasih di dalam komentar semangat untuk Pak Yusuf dan istri supaya pelayanan mereka terus maju dan Tuhan terus pakai. Nah teman-teman, saya dapat tanggapan 1 juga nih dari Pak Tantono. Salam dari Yayasan Sulu Insan Lestari. Wow, Pak, thank you for coming. Terima kasih sudah datang. Ini Pak Tantono dari Sulu Insan Lestari, dan kiranya malam hari ini boleh melihat satu produk yang sudah bukan dilahirkan saja, tapi dinaungi oleh Sulu Insan Lestari. Nah, teman-teman, tadi saya mengatakan ada satu situs yang sudah dibuat oleh Yayasan Lembaga Sabda untuk mensupport pelayanan dari Deaf Ministry atau tunarungu. Nah, teman-teman, yuk kita lihat bersama-sama walkthrough situs yang sudah disiapkan Sabda ini. Ya, ini situsnya. Nah, ketika saudara membuka langsung di halaman paling depan, ini paling atas itu adalah bahan yang paling akhir yang sudah diupload oleh Yayasan Lembaga Sabda. Di sini ada, bisa turun sedikit, daftar bahan pelayanan tunarungu, terjemahan bahasa isyarat atau TABI, terjemahan Alkitab bahasa isyarat, ya. Nah, teman-teman, di sini ada banyak banget nih. Bisa turun lagi, nah banyak sekali bahan-bahan video untuk pelayanan tunarungu. Nah, inilah produk dari Yayasan Sulu Insan Lestari yang menaungi satu proyek yang namanya TABI. Dari Tabisin. Ya. Nah, teman-teman, kita ingin ketemu dengan ketua proyek atau koordinator proyek dari proyek ini. Sangat menarik banget gitu ya. Saya memang nggak ketemu langsung dengan orangnya, tapi saya pernah ketemu beberapa minggu yang lalu, dan hari ini saya ketemu lagi dengan beliau di Zoom dengan penerjemahnya, yaitu Pak Herman dan Pak Widodo. Pak Herman ini adalah koordinator dari proyek TABI Labisin ini, tetapi Pak Widodo mendampingi untuk menerjemahkan. Kalau enggak kita nggak ngerti nih. Ya, terima kasih Pak Widodo. Nah, sekarang teman-teman, kita akan lihat nih produk dari Yayasan Sulu Insan Lestari ini sangat menarik banget. Ceritanya sangat menggugah hati dan menginspirasi. Yuk kita lihat videonya, ini rekaman yang saya buat bersama dengan mereka. Teman-teman follower dari IG Live dari Sabda ingin mengenal Pak Herman. Apakah bisa Pak Herman memperkenalkan diri? Nama saya adalah Herman. Saya panggilannya adalah Herman seperti ini. Saya sekarang menjadi koordinator dari TABI. Terima kasih
Bapak Ibu dari Sabda yang sudah mengundang saya untuk bisa ikut bergabung dalam Zoom ini. Saya sangat berterima kasih. Terima kasih. Ya. Senang sekali untuk bisa mengenal bukan hanya Pak Herman, tapi juga timnya, tapi juga terutama pelayanan yang Pak Herman selama ini kerjakan. Ya, di situs Yayasan Lembaga Sabda dev.sabda.org, kami sudah memasang banyak sekali video-video dari Tabi Labisi. Nah, Pak, bolehkah diceritakan gimana sejarah dari pelayanan ini? Atau bagaimana ini mulai, bagaimana ini lahir, lalu apa misinya? Oke, sebelumnya, sebelum kami tim Tabi ini, dulu kita membangun namanya Labisi tahun 2000, tanggal 12 Desember 2012. Labisi berdiri. Tim Tabi kita atau Labisi ini adalah bertujuan untuk menerjemahkan Alkitab dalam bahasa isyarat karena komunitas tuli dalam membaca tulisan-tulisan mereka sangat terbatas dan mereka tidak tahu maknanya. Itu perlunya kita memberikan Alkitab dalam bahasa isyarat sehingga 2014 bersama dengan SIL atau Sulu Insan Lestari kita menjadi satu dan kita bergabung. Mengapa? Karena Sulu Insan Lestari telah memberikan fasilitas bagi Tabi sehingga 2015 kami menjadi di satu tempat di area itu. Kami sekarang bernaung di bawah Sulu Insan Lestari. Nah, waktu itu saya belum masuk, saya masuk di dalam tim Tabi ini pada tahun 2018 dan saya menjadi koordinator untuk tim ini. Ya, selain Pak Herman, apakah ada teman-teman lain yang juga ikut bergabung di proyek ini? Berapa banyak orang yang terlibat dalam proyek ini? Kita ada 5 orang bersama dengan saya, ditambah dengan Pak Widodo sebagai eksekutikal yang memeriksa dan bersama-sama dengan tim Tabi dan Pak Widodo bertugas untuk memperjelas teks yang sedang dipelajari itu untuk bisa diubah dalam bahasa isyarat. Dan tim Tabi mempunyai visi supaya penerjemahan isyarat dalam Alkitab yang diterjemahkan dalam bahasa isyarat ini bisa diberikan kepada komunitas itu dan mengetahui siapa itu tentang Kristus, siapa itu tentang Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, sehingga mereka bisa mengerti tentang keberadaan Allah itu sendiri. Dan misi kami kedua adalah untuk memberikan fasilitas bahasa isyarat dalam bentuk Alkitab ini supaya tim atau teman-teman komunitas tuli pada saat mereka mengikuti ibadah di gereja, mereka dapat menggunakannya sehingga mereka juga difasilitasi oleh gereja dan dapat mempergunakan cerita-cerita yang kami produksi ini sebagai sarana menumbuhkan iman mereka. Nah, mengapa Alkitab bahasa isyarat harus diberikan untuk ibadah tuli? Karena apa? Jemaat tuli bisa memahami apa yang disampaikan oleh pendeta dan juga jemaat tuli bisa mengerti tentang cerita-cerita yang mereka sedang diskusikan karena bisa menggunakan video-video yang kami buat ini sehingga pemberitaan firman Tuhan dapat lebih jelas lagi melalui ilustrasi video yang telah kami buat ini. Oh ya, ya bagus sekali. Jadi timnya Pak Herman itu juga teman-teman dari Tunarungu selain Pak Widodo jelas. Ya.
Ya, betul. Jadi kita ada 6 orang tuli dan 1 orang Pak Widodo dengar, jadi semuanya jumlahnya 7. Oke, iya, oke. Nah, sampai sekarang ini sudah ada berapa video yang dihasilkan, yang sudah dipasang di YouTube? Kita ada 34 tentang CBT yang sudah kita taruh di YouTube, atau Chronicle Bible Translation, dan ini tujuannya adalah supaya teman-teman tuli bisa mengetahui tentang siapa itu Tuhan, mengenal Tuhan. Now, kalau dalam itunya KGH ya, kalau dalam bahasa teman-teman itu tulisnya itu KGH, how. Dan itu ada juga WOW, Word of Wisdom, ada 11 kira-kira 15 cerita pendek. Dan yang ketiga, sekarang masih dalam proses, kita membuat 44 lagi cerita CBT tentang bagaimana mengikut Tuhan dan mengikut Allah. Dan ini masih dalam proses dan baru 4 yang selesai. Silakan. Wow, pekerjaan yang besar ya? Ya. Ya. Banyak. Luar biasa. Iya. Supaya teman-teman tahu kira-kira videonya ini seperti apa, bisakah diceritakan isinya? Kita tahap pertama, kita sedang membuat jadwal dari organisasi yang diberikan kepada kita, dan kita mengikuti jadwal tentang pembuatan cerita-cerita itu. Lalu kita periksa tema yang diberikan kepada kita, lalu kita membuat storyboard, lalu setelah itu kita latihan untuk mengerjakan cerita yang ada atau di dalam cerita Alkitab itu, lalu kita membuat tahap pertama. Lalu setelah itu akan diserahkan ke Pak Widodo untuk diperiksa. Kalau maksudnya berbeda, maka nanti akan diulang. Lalu kita akan masuk ke tahap kedua. Kita akan memeriksa ulang, dan setelah Pak Widodo menyetujui hal tersebut, kita akan mengirimkan ke konsultan kami yang dari SIL. Dan terakhir, setelah didiskusikan dengan konsultan kami, baru kami memeriksanya juga dengan teman-teman komunitas tuli, apakah mereka memahami cerita-cerita yang telah kami produksi tersebut. Setelah ada masukan, kritikan, bahkan juga ada perubahan-perubahan, lalu kami akan masuk ke tahap berikutnya, dan kita akan masuk ke tahap terakhir, yaitu pengirimannya, dan memulai diedit-edit, kemudian diperiksa ulang, dan semua sudah selesai, kita baru masukkan ke dalam YouTube. Jadi sepanjang itu proses yang kita buat di dalam sebuah video. Wow, panjang ya prosesnya ya. Ya. Ya, benar. Apakah bisa kalau secara struktur, satu video itu isinya seperti apa? Oke. Yang pertama, video, kita membuat intro dulu. Kita memberikan isyarat, tidak bisa berupa langsung isyarat. Karena apa? Mereka harus memahami intro atau perkenalan nama orang-orang atau tokoh-tokoh yang akan kita tampilkan dalam cerita tersebut. Khususnya informasi harus mengingat hal ini. Karena apa? Kalau lihat video itu langsung, mereka pasti akan tidak paham. Jadi pertama harus ada intro, mereka harus hafal namanya siapa, dan tempatnya di mana, posisinya seperti apa. Dan video yang kami buat memang sesuai tahapan-tahapan ini, supaya teman-teman tuli bisa mengetahui, dan mereka bisa juga, ya, kita akan setting benar-benar orang-orang yang tampil di sini, lalu kita akan edit supaya bersih, rapi, bagaimana, termasuk juga di dalamnya adalah ekspresi yang akan ditunjukkan, sehingga teman-teman tuli yang melihatnya bisa mengidentifikasi dengan jelas cerita yang akan disampaikan. Ya, saya akan bicara dulu dengan pemirsa ya, maksudnya follower. Nah, teman-teman, kita akan play satu video supaya saudara tahu
seperti apa videonya, wujudnya, sehingga kebayang ya seperti apa. Kami ingin tahu, Pak, apa bahan-bahan yang ada di Sabda, apakah bisa menolong dan bisa dipakai untuk proyek Pak Herman? Kalau iya, seperti apa? Contohnya ya Ibu, kami pada waktu memeriksa Alkitab, dalam terjemahan baru kami sangat kesulitan.
karena bahasanya sangat tinggi. Nah, kami menggunakan juga sabda untuk membuat perbandingan, karena di sabda terdapat ada beberapa pembanding-pembanding yang diparalelkan sehingga kami bisa memahami Alkitab tersebut, dan ini penting sekali supaya kami bisa paham konteks yang sedang kami kerjakan dan kami dapat menerjemahkannya dengan lebih tepat. Saya ingin menutup perbincangan kita dengan meminta pokok-pokok doa dari Pak Herman. Apa saja yang ingin kami doakan untuk pelayanan Pak Herman? Ya, kami tim Tabi mau supaya didukung doa, supaya kami tetap sehat, kami tetap semangat dalam menerjemahkan Alkitab ini, termasuk di dalam generasi-generasi berikutnya, karena tim nggak bisa, jangan sampai ini selesai saja, tetapi tujuannya untuk membangun orang-orang tuli secara berkelanjutan. Yang kedua, dan ada Sulu, LAI, Kartidaya, dan organisasi-organisasi lainnya termasuk Sabda, kita bisa bekerja sama bersama-sama supaya jangan sampai kita terputus kerjasama kita, tetapi terus berjalan bersama-sama untuk memberitakan firman Tuhan ini. Terima kasih, saya kira perbincangan akan sampai di sini saja. Lain kali mungkin kita akan tahu lebih banyak, kita akan kontak lagi dengan Pak Herman ya. Ya, gimana teman-teman melihat perbincangan dengan Pak Herman dan Pak Widodo? Luar biasa ya. Aduh, saya nggak habis mengerti bagaimana bersyukurnya kita terkhusus untuk mengerti bahwa Tuhan mengasihi semua orang itu betul-betul ya, bukan hanya orang-orang yang bisa mendengar, orang yang tidak bisa mendengar pun Tuhan ingin firman-Nya boleh didengar. Nah, teman-teman, ada banyak banget nih tanggapan yang harus saya bacain. Oh iya, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan videonya dan ingin melihat lebih banyak lagi atau membagikannya kepada teman-teman atau saudara atau tetangga atau sanak keluarga yang memiliki anggota yang tunarungu, nah, silakan datang ke dev.sabda.org. Saudara bisa lihat semua videonya, atau juga ke YouTube yang sudah dipasang oleh teman-teman dari Sulu Insan Lestari. Saudara bisa dapatkan ya. Nah, ini ada tanggapan dari Ibu Yohanita. Luar biasa Bapak Ibu Yusuf. Tuhan senantiasa memberkati dan memperlengkapi Bapak Ibu. Pak Yusuf, semangat ya. Oke, dari Roda Pak Dede, Tuhan memberi pertolongan dan memperlengkapi. Terpujilah Tuhan. Semangat ya Pak Yusuf dan tim. Ya, timnya istrinya nih. Oke, dari Roma Marpaung, Tuhan menolong dan menyertai pelayanan Pak Yusuf dan istri. Ya, ini Pak Julius. Banyak tunarungu yang lain yang membutuhkan kasih Kristus, sama seperti tunanetra atau komunitas tunanetra yang kami layani di Solo juga. Semangat buat Pak Yusuf dan istri. Nah, nanti Pak Julius kalau datang ke Solo, saya akan kenalkan dengan Pak Yusuf ya. Oke, dari Ibu Anita, Tuhan pakai dengan luar biasa Pak Yusuf dan Ibu. Ya, terima kasih. Nah, ini dari Pak Julius, kalau Tuhan Yesus menghendaki kiranya kita bisa bekerja sama dengan Pak Yusuf dan tim. Pak Julius ini dari Mitra Bakti Rafa Solo disabilitas dari Ngeplak Boyolali. Iya. Ini juga ada Ibu Feni, ketua dari atau direktur dari Sulu Insan Lestari. Terima kasih Sabda yang telah membantu memfasilitasi dan menyebarluaskan Tabi video tadi ya. Semoga semakin banyak sahabat tuli yang dapat mengenal Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Ya, dari Pak Tantono, luar biasa. Semoga kita dapat melaksanakan amanat agung yang lebih efektif dan menjadi berkat bagi komunitas tuli. Kemudian dari Ibu Anita, wah proses pembuatan videonya rumit juga ya. Iya Ibu, ini firman Tuhan, karena itu harus sangat hati-hati dan perlu pengecekan yang berulang-ulang ya. Ya. Tadi teman-teman juga pasti sudah mendengar pokok doa yang diajukan oleh Pak Herman. Saya sangat berharap Bapak Ibu menulis dan mengingat mereka di dalam doa Bapak Ibu semuanya ya. Ini ada dari Ibu Titik.
Puji Tuhan, firman Tuhan dapat disampaikan kepada sahabat tunarungu. Maju terus pelayanan tunarungu dan sabda dalam menyampaikan kabar baik, menyediakan bahan-bahan bagi pelayanan tunarungu. Kemudian dari Ibu Okti, Tuhan berkati pelayanan Tabi Labisi untuk makin jadi berkat. Amin. Teman-teman silakan kalau ada yang ingin memberikan komentar bisa ditambahkan, tetapi sangat bagus sekali kalau Bapak Ibu bukan hanya memberikan komentar tapi mendukung mereka di dalam doa, gitu ya. Nah, teman-teman, waktu sudah berjalan sangat cepat sekali. Hari ini agak lambat, tidak apa-apa karena tadi juga mulainya telat, gitu ya. Nah, teman-teman, saya sangat berharap teman-teman punya rasa simpati dan juga rasa syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sangat memperhatikan komunitas tunarungu, karena Tuhan menggerakkan orang-orang yang Tuhan pilih secara khusus untuk melayani komunitas tunarungu. Karena itu Bapak Ibu, selain berdoa, saya yakin kalau ada panggilan Tuhan bagi hidup saudara untuk melayani para tunarungu, bukanlah hatimu, Tuhan akan pakai saudara, gitu ya. Dan teman-teman yang tahu, kenal atau secara pribadi bisa kontak dengan teman-teman yang tunarungu, sangat bagus kalau saudara bisa refer video ini. Atau juga kalau mereka yang ada tinggal di Solo, mereka bisa kontak Pak Yusuf, karena ini sebenarnya bukan satu gereja ya, tetapi kumpulan dari beberapa komunitas yang mereka ada bersama-sama di, memang gereja itu memberikan fasilitas untuk bertemu. Jadi teman-teman, kalau saudara punya teman-teman yang tunarungu, silahkan layani mereka. Mereka sungguh menginginkan boleh mendengar firman Tuhan. Mereka boleh mengenal Allah dan penciptanya. Ya, terima kasih banyak untuk kehadiran saudara hari ini. Terima kasih banyak, kita akan doa bersama. Selain juga untuk Pak Yusuf dan istri, juga untuk Pak Herman dan Pak Widodo, dan juga untuk tim Tabi, dan juga untuk teman-teman dari Suluh Insan Lestari, dan juga dari Sabda. Kiranya kerjasama ini sungguh menghasilkan buah yang manis bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang surga, kami sungguh bersyukur karena pada malam hari ini kami boleh mengenal satu pelayanan yang luar biasa yang Tuhan taruh di dalam hati hamba-hamba Tuhan ini. Bapa, kami sungguh bersyukur karena firman-Mu boleh didengar oleh komunitas tunarungu sehingga mereka boleh mengenal Engkau. Sungguh mereka adalah milik-Mu juga Tuhan. Dan kiranya melalui pelayanan yang sudah dilakukan oleh Suluh Insan Lestari bersama dengan tim Tabi dan juga teman-teman Sabda, kiranya seluruh kerjasama ini boleh menghasilkan pelayanan yang menjangkau lebih banyak orang. Dan kiranya amanat agung yang Engkau berikan kepada kami sungguh boleh kami lakukan. Satu jiwa sungguh berharga bagi Engkau Tuhan. Karena itu kami sungguh melihat pentingnya kami boleh menyebarkan firman-Mu kepada semua orang. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur untuk semua berkat anugerah-Mu pada malam hari ini. Kiranya Engkau berkati Suluh Insan Lestari, Engkau berkati juga Sabda, Engkau berkati Pak Yusuf dan istri, Engkau berkati tim Tabi, 7 orang yang ada di dalam tim ini. Kiranya Tuhan sungguh boleh memberkati mereka, bukan hanya menjaga kesehatan mereka, tapi beri semangat mereka untuk terus melayani Tuhan, mengerjakan yang terbaik bagi pelayanan-Mu, terutama bagi penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa isyarat, supaya lebih banyak teman-teman dari tunarungu boleh belajar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sungguh luar biasa apa yang sudah Engkau bukakan kepada kami pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman, thank you banyak untuk kehadirannya sekali lagi, dan saya berharap teman-teman akan datang lagi minggu depan, karena minggu depan kita akan lakukan Sabda Unboxing. Ingat, setiap hari Kamis jam 6.30 kita akan lakukan seri Go Pray. Nah, Sabda punya banyak produk, salah satu produk ini adalah Go Pray. Untuk apa? Nah, silakan saudara datang ya. Kita akan bergabung bersama dan kita akan mengupas tuntas satu produk Sabda yang lain. Terima kasih, selamat malam.
Sampai ketemu lagi.